Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abid Nyajiro Firel, Randy Pratama, dan Sophie Marsanda. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang validitas dan reliabilitas. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama itu mengenai validitas. Pengertian dari validitas itu menurut Lewis R. Icahn yang mengatakan bahwa validity of a test has been defined as the extent to which the test measure what it was designed to measure. Jali dan Puji Mujono pada tahun 2008 mengutip dari Kureton bahwa the essential question of test validity is how well a test does the job it is employed to do. Menurut Budi Susetyo pada tahun 2011, yang mengutip dari Sutrisno Hadi bahwa kesohihan dibatasi sebagai tingkat kemampuan suatu instrumen untuk mengungkap sesuatu yang menjadi sasaran pokok penelitian. Anastasi dan Urbani pada tahun 1997 ia mengatakan bahwa validitas itu berhubungan dengan apakah tes mengukur apa yang mestinya diukurnya dan seberapa baik dia melakukannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa validitas itu adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur suatu instrumen pengukur dan alat ukur. Dalam konteks penelitian, validitas adalah kemampuan suatu instrumen untuk mengukur suatu variabel yang diukur secara tepat dan akurat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis validitas. Jenis-jenis validitas sendiri terdapat 3 macam. Yang pertama, validitas isi. Menurut Anas Sujiono pada tahun 2011 mengatakan bahwa validitas isi adalah validitas yang diperoleh setelah melakukan penganalisan, penelusuran atau pengujian terhadap isi yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut. Validitas ini berkenaan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus diukur. Untuk ciri khusus validitas isi ini adalah validitas ini mendasarkan pada analisis logika, tidak dihitung secara statistik. Dan yang kedua yaitu bangun pengertian. Menurut Sofiah dan Sangaji, sebagaimana dikutip Sudaryono dan kawan-kawan pada tahun 2012, mengatakan bahwa validitas konstruk menunjuk kepada seberapa jauh suatu tes mengukur sifat atau bangunan pengertian atau konstruk tertentu, dan validitas ini penting bagi tesis yang digunakan untuk menilai kemampuan dan sifat-sifat kejiwaan seseorang, termasuk sikap, bakat, minat, konsep diri, motivasi, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu empirik. Validitas empirik merupakan validitas yang didasarkan pada analisa data empirik yang bersumber atau didapatkan dari pengamatan di lapangan. Menurut Jali dan Puji Mulyono pada tahun 2011 menjelaskan bahwa validitas empirik sama dengan validitas kriteria, yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Kriteria internal adalah tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Sedangkan kriteria eksternal adalah hasil ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Jenis validitas yang selanjutnya yaitu validitas empirik, yang terdiri dari validitas ramalan dan validitas bandingan. Untuk validitas ramalan artinya dikaitkan dengan kriteria tertentu. Dalam validitas ini yang diutamakan bukan isi tes, tapi kriterianya. Apakah alat ukur tersebut dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri atau perilaku tertentu, atau justru kriteria tertentu yang diinginkan. Misalnya, apakah nilai ujian masuk ke sekolah dapat digunakan untuk meramal prestasi belajar yang dicapai. Untuk mengukur tingkat kevalidan ramalan digunakan teknik analisis korelasional product moment.
dari Carl Person, yang rumusnya adalah RxY, yaitu simbol dari angka indeks korelasi R product moment, sama dengan N atau number of case atau jumlah tes T dikali dengan sigma XY, yang merupakan jumlah perkalian antara skor X dan Y, dikurang dengan sigma X, jumlah seluruh skor X, dikali dengan sigma Y, jumlah seluruh skor Y, lalu dibagi dengan akar dalam kurung jumlah tes T dikali dengan jumlah seluruh skor X dikuadratkan, dikurang dengan jumlah seluruh skor X kuadrat, lalu dikalikan dengan jumlah tes T dikali dengan jumlah seluruh skor Y kuadrat dikurang dengan jumlah seluruh skor Y kuadrat. Untuk jenis validitas yang kedua yaitu validitas bandingan. Tes dirasa valid apabila tes tersebut dalam jangka waktu yang sama menunjukkan adanya kesamaan hasil antara tes pertama dengan tes-tes berikutnya. Juga dapat dikatakan tes dikatakan valid jika tes tersebut menunjukkan hasil tes belajar yang sama atau hampir sama antara tes sekarang dengan tes-tes berikutnya. Untuk mengukur tingkat validitas antara tes sekarang dengan tes-tes berikutnya itu disebut dengan uji validitas bandingan. Validitas bandingan juga sering dikenal dengan istilah validitas sama saat, validitas pengalaman, atau validitas ada sekarang. Untuk tes validitas bandingan ini menggunakan teknik korelasi produk Maman yang rumusnya sama dengan uji validitas ramalan, yaitu untuk mencari angka indeks korelasi R produk Maman itu kita mengalihkan jumlah tes T dengan jumlah perkalian antara skor X dan Y, kemudian dikurang dengan jumlah seluruh skor X dikali dengan jumlah seluruh skor Y, kemudian dibagi dengan akar jumlah tes T dikali dengan jumlah seluruh skor X kuadrat, kemudian dikurang dengan jumlah seluruh skor X kuadrat, lalu kita kalikan dengan jumlah tes T dikali dengan jumlah seluruh skor Y kuadrat, kemudian dikurang dengan jumlah seluruh skor Y kuadrat. Uji validitas butir item. Menurut Ana Sugiono, pada tahun 2011 mengatakan bahwa validitas butir item adalah ketetapan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item soal dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut. Jali dan Puji Purnomo pada tahun 2011 mengatakan bahwa validitas butir merupakan validitas internal di mana validitas butir diperlihatkan oleh seberapa jauh hasil ukur butir tersebut konsisten dengan hasil ukur instrumen secara keseluruhan. Oleh karena itu, validitas butir tercermin pada besaran koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen. Jika koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen positif dan signifikan, maka butir tersebut dapat dianggap valid berdasarkan ukuran validitas internal. Begitu juga dengan sebaliknya. Untuk mengukur validitas butir item, menurut Arnold tahun 2011 mengatakan bahwa menurut teori yang ada, apabila variabel 1 berupa data discrete murni atau data dikotomik, atau misal 1 sama dengan jawaban betul dan 0 sama dengan jawaban salah, sedangkan variabel 2 adalah data kontinu, misal 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 3. Maka teknik korelasi yang tepat untuk digunakan dalam mencari korelasi antara variabel 1 dan variabel 2 adalah dengan menggunakan teknik point biserial. Teknik ini cocok digunakan apabila tes hasil belajar berbentuk objektif.
Angka indeks korelasi yang diberi lambang RVBI dapat diperoleh dengan menggunakan rumus. Nah, untuk rumus uji validitas pilihan ganda yaitu RPBI, yaitu simbol dari koefisien korelasi poin biserial, sama dengan MP dikurang MT, yang dimana MP ini skor rata-rata hitung jawaban benar dan MT adalah skor rata-rata dari skor soal, dibagi dengan SDT atau deviasi standar dari skor total. Hasil tersebut kemudian dikali dengan akar dari P per Q. P itu proporsi jawaban betul dan Q adalah proporsi jawaban salah. Yang kedua yaitu uji validitas tes CSI yang menggunakan rumus RIT atau koefisien skor butir dengan skor total instrumen, sama dengan sigma XI dikali XT per akar dari sigma XI kuadrat dikurang sigma XT kuadrat, yang dimana sigma XI kali XT itu adalah jumlah hasil kali setiap butir soal dengan skor total, dan sigma XI adalah jumlah skor XI, sigma XT adalah jumlah skor total. Materi selanjutnya yaitu mengenai reliabilitas. Kata reliabilitas itu berasal dari kata reli yang artinya percaya dan reliable yaitu dapat dipercaya. Nah, secara etimologi dalam konteks tes hasil belajar, reliabilitas ini adalah sejauh mana tes tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Nah, beberapa pendapat dari para ahli itu mengatakan bahwa reliabilitas ini adalah tingkat konsistensi dan keajengan tes hasil belajar. Dalam pandangan positifik atau kuantitatif, suatu data dinyatakan reliable apabila dua atau lebih peneliti meneliti objek yang sama dan menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dengan waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua itu menghasilkan data yang tidak berbeda. Karena reliabilitas ini berkaitan dengan derajat konsistensi, maka apabila ada peneliti lain yang meneliti objek yang sama atau mengulangi dan mereplikasikan dalam penelitian pada objek yang sama dengan metode yang sama, maka dapat menghasilkan data yang sama. Jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas eksternal. Di dalam reliabilitas eksternal terdapat dua bentuk. Yang pertama, berbentuk equivalence, yang kedua, berbentuk test returns. Untuk yang bentuk equivalence yaitu sesuai dengan namanya yaitu equivalent, maka tes yang hendak diukur reliabilitasnya dibuat identik setiap tampilannya kecuali substansi item yang ada dapat berbeda. Kedua, tes tersebut sebaiknya mempunyai karakteristik yang sama. Karakteristik yang dimaksud termasuk misalnya memukul, variabel yang sama, mempunyai jumlah item sama, struktur sama, mempunyai tingkat kesulitan, dan mempunyai petunjuk cara scoring dan interpretasi yang sama. Menurut Eko pada tahun 2012 mengatakan bahwa metode paralel dilakukan dengan ekuivalen. Kemudian diuji coba pada sekelompok responden yang sama, yaitu responden mengerjakan dua kali tes yang hampir sama. Yang kedua, bentuk test returns. Reliabilitas test returns tidak lain adalah derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Test returns menunjukkan variasi skor yang diperoleh dari penyelenggaraan satu tes yang dilakukan dua kali atau lebih sebagai akibat kesalahan pengukuran. Dengan kata lain, kita tertarik dalam mencari kejelasan bahwa skor seseorang mencapai suatu tes pada waktu tertentu adalah sama hasilnya ketika orang tersebut dites lagi dengan tes tersebut. Dengan melakukan tes returns tersebut, kita mengetahui sejauh mana konsistensi
suatu tes mengukur dengan apa yang ingin diukur. Menurut Sudaryono, pada tahun 2012 mengatakan bahwa metode tes ulang atau tes retest merupakan pendekatan reliabilitas yang paling tua dibandingkan pendekatan yang lainnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis reliabilitas yang kedua yaitu reliabilitas internal, yang terdiri dari instrumen skor diskrit dan instrumen skor non-diskrit. Ciri khas dari analisis instrumen diskrit adalah hasil jawaban peserta ujian hanya dua, yaitu 1 dan 0. 1 mewakili jawaban betul dan 0 mewakili jawaban yang salah. Biasanya data diskrit didapat dari hasil tes belajar model tes subjektif. Ada beberapa cara dan rumus untuk mencari reliabilitas internal, yaitu Spearman-Brown, rumus Flanagan, rumus Rulon, rumus KR20 dan 21, serta rumus Hoyt. Rumus Spearman-Brown, Flanagan, dan Rulon dicari dengan menggunakan teknik split half. Sedangkan rumus KR20 dan 21 serta Hoyt tidak menggunakan metode belah dua. Nah, beda lagi dengan instrumen skor non-diskrit. Ciri khas dari skor non-diskrit adalah instrumen hasil pengukuran yang didapat dari tes hasil belajar yang sistem scoringnya bukan 1 dan 0, melainkan penjenjangan skor, dimulai dari skor tertinggi sampai skor terendah. Pada skor maksimum 10, rentang skor yang didapat seorang siswa terendah adalah 1 dan tertinggi adalah 10. Pada skor maksimal 100, rentang skor yang didapat seorang siswa terendah adalah 10 dan tertinggi adalah 100. Selanjutnya itu mengenai rumus-rumus reliabilitas. Yang pertama itu ada reliabilitas eksternal. Nah, untuk uji reliabilitas eksternal ini menggunakan rumus korelasi produk momen dari Spearman, yang rumusnya itu sama dengan rumus uji validasi ramalan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua itu ada reliabilitas internal. Dalam reliabilitas internal ini dibagi lagi menjadi uji reliabilitas tes objektif. Di dalamnya itu ada rumus Spearman-Brown. Nah, rumus ini digunakan untuk menguji reliabilitas dengan cara split half. Rumusnya yaitu untuk mencari koefisien reliabilitasnya, itu kita mengalihkan 2 dengan 2 dikali R setengah atau koefisien korelasi produk momen separuh bagian 1 dan 2 tes. Kemudian kita kalikan dengan setengah. Lalu kita bagi dengan 1 ditambah R setengah atau koefisien korelasi produk momen separuh bagian 1 dan 2 tes. Kemudian kita kalikan dengan setengah. Selanjutnya yaitu rumus Flanagan. Rumus ini ditemukan oleh Flanagan dengan perhitungan yang menggunakan belah dua ganjil genap atau split half, di mana rumusnya yaitu R11, di mana R11 tersebut yaitu reliabilitas tes. R11 sama dengan 2 dikali 1 dikurang S1 kuadrat, di mana S1 kuadrat tersebut varian belahan pertama, ditambah S2 kuadrat yaitu varian belahan kedua, dibagi ST kuadrat yaitu varian total. Dan untuk rumus selanjutnya yaitu rumus Rulon. Rumus ini ditemukan oleh Rulon dengan menggunakan cara belah dua atau split half, di mana rumusnya adalah R11, di mana tadi R11 itu koefisien reliabilitas, R11 sama dengan 1 dikurang SD kuadrat, di mana SD kuadratnya yaitu varian perbedaan antara skor pada belahan 1 dan belahan 2 dibagi ST kuadrat, yaitu ST kuadrat tersebut varian total. Nah, rumus-rumus uji reliabilitas selanjutnya yaitu dari reliabilitas internal, yaitu rumus KR20. Rumus KR20 memiliki perbedaan substansi jika dibandingkan dengan ketiga rumus yang kita gunakan dalam menghitung reliabilitas sebelumnya, seperti rumus Spearman-Brown, Flanagan, dan Rulon. Ketiga rumus ini mensyaratkan reliabilitas dengan menggunakan cara membelah soal menjadi dua bagian atau split half. Namun, rumus 20 yang ditemukan oleh
Kuder-Rickarson tidak mensyaratkan adanya pembelahan soal menjadi dua bagian. Rumus 20 adalah rumus yang menentukan reliabilitas tes yang ditunjukkan secara langsung terhadap butir-butir item soal. Sedangkan apabila menggunakan ketiga rumus dengan cara split half, maka bisa saja terjadi koefisien reliabilitas tes yang diperoleh akan berbeda-beda. Untuk rumusnya yaitu R11 sama dengan dalam kurung N dibagi dengan N kurang 1, yang dimana N adalah banyaknya butir item, lalu dikali dengan ST kuadrat atau varian total dikurang dengan sigma PI dikali QI, yang dimana PI adalah proporsi siswa menjawab betul dan QI adalah proporsi siswa menjawab salah, kemudian dibagi dengan varian total atau ST kuadrat. Rumus yang selanjutnya yaitu KR21. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya bahwa Kuder-Rickarson itu menemukan dua rumus untuk menguji reliabilitas, yaitu 20 dan 21. Untuk rumus KR21 ini yaitu untuk mencari koefisien reliabilitas tes itu dengan N atau banyaknya butir soal itu dibagi dengan banyaknya butir soal dikurang 1, lalu dikalikan dengan 1 dikurang jumlah varian skor dari tiap-tiap butir soal dibagi dengan varian total. Dan untuk rumus reliabilitas internal yang kedua, yang reliabilitas tes objektif, yaitu menggunakan rumus Hoyt. Berbeda dengan rumus sebelumnya, menurut si Hoyt, dalam menentukan reliabilitas tes, kita hendaknya menganggap bahwa data yang didapatkan merupakan hasil dari eksperimen, di mana klarifikasi pertama merupakan subjek atau sampel, dan klarifikasi kedua adalah butir soal. Rumus si Hoyt dalam dunia statistik dikenal dengan rumus analisis varian, atau sering juga disebut dengan ANAVA. Berikut itu rumus dari Hoyt. R11 sama dengan 1 dikurang MKE dibagi MKS, di mana R11 yaitu koefisien reliabilitas, 1 itu yaitu bilangan konstan, MKE yaitu mean kuadrat interaksi antara siswa dan butir soal, dan MKS merupakan mean kuadrat antar subjek. Rumus-rumus uji reliabilitas selanjutnya dari reliabilitas internal, yaitu uji reliabilitas tes subjektif, adalah rumus Alpha-Cronbach. Untuk menguji apakah tes hasil belajar bentuk uraian yang dibuat oleh seorang guru memenuhi standar reliabilitas, caranya adalah dengan menggunakan rumus alpha. Rumus tersebut adalah R11 atau koefisien reliabilitas tes sama dengan dalam kurung N dibagi dengan N kurang 1, yang dimana N adalah banyaknya butir soal, dikali dengan 1 dikurang sigma SI kuadrat atau jumlah varian skor dari tiap-tiap butir soal dibagi dengan ST kuadrat, yaitu varian total. Sekian video penjelasan dari kelompok kami terkait validitas dan reliabilitas. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih and see you next video.